Ya, lanjut ya. Jadi ini tanda dari efek itu. Jadi di sini ada 4 ya, 4 sisi gitu ya. Sisi secara geometrisnya gitu ya, untuk melihat efek dari masing-masing faktor A, faktor B tersebut. Kemudian untuk setelah kita dapatkan berapa efek dari faktor tersebut, ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai sum square. Di mana sum square itu berarti nilai kontras yang sudah dihitung tadi per n banyak replikasi kali sigma kontras koefisien. Berarti ini berapa gitu ya, banyak koefisien kontrasnya tadi. Kalau 2 berarti kan 2 kuadrat, tadi itu 2 faktornya berarti 4n. Kayak yang tadi. Jadi untuk yang 2 level, seperti ini dia nanti ya. Untuk SSA mencarinya nilai kontras yang sudah tadi, yang positifnya berarti A tambah HB dikurang yang negatif min B kurang 1 kuadrat. Ini yang B, ini yang B. Jadi itu memudahkan kita untuk mencari nilai sum square dari eksperimen yang dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini di run-nya ini ada 4 kombinasi ya faktornya itu, faktor AB. Jadi untuk negatif-negatif itu kodenya 1, positif-negatif itu A, negatif-positif itu B, positif-positif itu AB. Kemudian kita lihat di sini diambil 4 data masing-masingnya. Berarti ada 4 replikasinya ya. Ini totalnya. Jadi ini kalau kita lihat, berarti yang misalnya untuk faktor A gitu. Faktor A berarti diperoleh dengan 1/2n, berarti 1/n yang 4 dikali A. A ini faktor A. Berarti yang ini ya, 96,1. Tambah AB 61,1 yang ini dikurang yang negatif. Dapat efek dari faktor A adalah 16,64. B dan AB-nya. Nah, itu efek faktor. Kemudian kita cari sum square. Itu ya. Kemudian degree of freedom, mean square, dan F0. Nanti terlihat di sini bahwa semuanya memberi pengaruh yang signifikan gitu ya. Karena p-value-nya kecil dan F-nya sangat besar. Nah, kemudian bagaimana kalau dia tuh faktornya 3 level? Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Berarti katakanlah misalnya itu sebagai ABC gitu ya. ABC berarti bentuk geometrisnya itu kita bayangkan sebagai 3 dimensi ya, atau kubus nih berarti ya. Dimana masing-masing ini kan punya 2 level ya. Level A ini kita lihat secara dari kiri ke kanan. Kalau B ini dari depan ke belakang. C ini dari bawah ke atas. Nah, ini yang negatif, min semua ini. Low ya, berarti level 1. Karena A-nya nih negatif positif, ini negatif positif, negatif positif, berarti kan 2 kali 2 kali 2 ya, berarti ada 8 ya kombinasi faktornya. Yang terlihat kalau di kubus ini menyatakan titik sudut ya dari masing-masing sisi kubus ini.
Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita cari berapa efek faktornya. Kalau A berarti kan positif kurang negatif. Berarti kita lihat sisi A positif ini kan berarti yang apa yang ada di kanan. Yang ada di kanan adalah A, AB, A, AB, AC, ABC. A, AB, AC, ABC. Dikurang yang tidak ada A-nya, min B, min C, min B, C, min 1. Ini kan ada A, ini ada A, ya ini tidak ada A. Kemudian faktor B, berarti saat B positif, berarti B positif yang ada di belakang ya. Ini ada di belakang apa aja yang ada B-nya, B, AB, BC, ABC. Dikurang yang tidak ada A nih, yang tidak ada B. Kemudian ini C, berarti C ini dari yang di bawah, min A, min B, min A, min 1, yang ada di atas, berarti yang C, AC, BC, ABC, yang ada C-nya gitu ya. Per 1/4N. Itu efek faktor, habis itu kita akan mencari. Kalau yang tadi faktor, sekarang yang interaksi gitu ya. Kalau interaksi, berarti ini yang AB positif, kurang AB negatif. Ini AC, BC, dan ABC. Itu nilai dari efek faktor interaksi. Baik interaksi yang 2 level maupun yang 3 level. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya bentuk kombinasi faktornya ya. Dengan efeknya sama ya. Kontras dibagi N dikali 2 pangkat K min 1. Kemudian S-nya adalah nilai kontras dikuadratkan per N dikali 2 pangkat K. Itu 2 pangkat 3. Artinya ada 3 faktor masing-masing 2 level. Ini contoh yang untuk 2 pangkat 3. Ya, berarti run-nya atau tingkatan eksperimennya ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini faktornya ABC, berarti kan dia bisa kombinasinya dari min sampai plus. Ini nilai-nilainya masing-masing, berarti ini replikasinya 2. Ini kalau kita gambarkan ya di sisi kubusnya seperti ini. Dimana nilai yang dalam kurung itu rata-rata ya. Misal yang ini kan yang min ini 97. Ini 79, rata-ratanya 8. Sampai yang positif 14, 16. Nih, rata-ratanya 15. Jadi nanti kita bisa gunakan ini dengan mengingat ya bagian sisi kubusnya. Berarti kalau misalnya ini yang A, berarti kan A ini adalah sisi yang berada di positif. Berarti ini kanan semua, kurang yang negatif kiri semua.
per 1/4 N, ini berarti kan partnya N-nya ada 2 replikasi ya. Peroleh yang ini nilainya adalah 27 per 8. Kemudian sum square-nya ini berarti kontras yang 27 ini dikuadratkan per 2 ke 8. Sehingga sum square A adalah 45,56. Dengan cara yang sama kita peroleh nanti ini nilai efek ya. Ini nilai sum square-nya. Nah, nilai inilah nanti yang dibuat di tabel ANOVA. Dia tinggal dilihat ya mana yang signifikan. Ini untuk yang 4 nih, 4 berarti lebih banyak lagi ya. Berarti ada A, B, C, D. Berarti masing-masing nanti ada 2. Berarti nanti ada 16 nih. Kombinasi faktornya. Dari yang min, min, min. Min sampai yang positif, positif, positif. Nah, jadi kayak gini nanti nih bentuk visualnya. Jadi kalau yang sudah 4 ini nih udah nggak bisa lagi dimensi 4 ya, jadi ini dipecah gitu ya. Pembuat ini berarti ini menjadi 2 sisi kubus, 2 buah kubus gitu ya. Dengan D-nya terpisah. Untuk kubus pertama ini untuk D negatif, kubus kedua ini untuk yang D-nya positif semua. Sedangkan yang di dalam kubus ini adalah kombinasi dari A, B, C-nya saja. Kalau 5 berarti nanti 4 berarti kubusnya gitu ya. Nah, ini bentuk dari eratnya interaksi antara A, B, C, D-nya. Berarti kan nanti kalau di sini tuh ada yang efek tunggal A. Yang tunggal berarti ini faktor A, B, C, D tunggal gitu ya. Kemudian ada yang faktor interaksi 2, berarti ini ada yang 22, ini ada AB, AC, BC sama AD. Kemudian yang interaksi 3, itu berarti ada ABC, ABD, ACD, BCD. Kemudian yang interaksi 4, berarti ini yang ABCD. Nah, jadi itu nanti tinggal kita lihat bagaimana efek dari baik secara main vector maupun interaksinya. Ini nanti ya contoh perhitungannya nanti. Nah, kemudian ada namanya one half fraction. One half fraction ini dipakai untuk kalau memiliki keterbatasan sehingga kita tidak bisa melakukan run atau pencarian data keseluruhan, tapi kita pilih one half berarti separuhnya ya, dengan memiliki prinsip seperti ini. Kita bisa memilih yang namanya itu generator ya. Jadi kita bisa memilih generatornya itu nilai-nilai yang berimbang satu sama lain. Jadi kalau misalnya kita memilih A positif, berarti ini menandakan perkalian yang menghasilkan nilai-nilai yang positif. Berarti ini A, B, C, ABC. Kemudian ini yang negatif.
min ABC. Nah, gimana kita bisa tahu mana positif negatif? Berarti kita melihat itu dari yang perkalian ABC-nya. Mana yang menghasilkan positif negatif. Jadi, ABC yang positif ini ABC positif ini akan dihasilkan dari perkalian ABC. Kalau A-nya plus, jadi kan nilai A ini A plus, B min, C min. Ini kan kalau kita kalikan jadinya plus ya. Kalau min kali plus kali min, positif juga. Min kali plus, positif. Dan plus plus plus, plus kali plus kali plus, ini positif. Jadi tingkatan dari ABC-nya ini yang kalau dikalikan hasilnya positif, ini masih kan ABC yang positif. Kemudian kalau yang negatif, berarti kan tinggal lihat dari kalinya nih ya. Kalau plus kali min, dapatnya min. Plus min plus, dapatnya min. Min kali plus dapatnya min. Min kali min juga dapatnya negatif. Jadi untuk ABC yang sama-sama negatif itu sebagai satu kumpulan ya. Jadi ini kita lakukan perannya itu setengah, apakah yang kita pilih yang ABC positif atau ABC negatif. Tapi ketika memilih ini harus semuanya kita pilih ya. Kalau kita milih negatif berarti 3-4-4-nya ini, kalau yang positif 4-4-nya ini. Jadi itu pasangannya sehingga dia tuh berimbang gitu ya. Jadi ini ya memilihnya kalau full 2/2. Jadi kalau tadi 1/2 2/3 dia tuh akan bersesuaian dengan 2/2 itu. Jadi kalau 2/2 kan ada negatif, negatif, positif, negatif, negatif, positif, positif. Jadi kalau kita lihat ini 2/3 kurang 1 ini berarti kan setengah dari 2/3 dengan misalnya kita pilih yang ABC plus, maka ini C-nya akan mengikuti kombinasi dari A kali B-nya. Ya, jadi ini kalau kita lihat I-nya ini akan sama dengan ABC ya. Identitasnya berarti kan A itu adalah A kali ABC sama dengan A kuadrat BC. A kuadratnya itu I. Dia tinggal BC. Jadi A sama dengan BC, B sama dengan AC,
C nanti tandanya sama dengan AB. Jadi tanda memilih C-nya adalah tinggal kaliin ya AB-nya. Jadi kalau negatif kali negatif hasilnya positif, level C-nya positif kali negatif. Negatif, negatif kali positif itu negatif, dan positif kali positif sama dengan positif level C-nya. Nanti tinggal dihitung, dirun, dan kita temukan gitu ya, interaksi dan level faktornya berapa. Sum square-nya seperti ini. Nah, itu. Nah, kemudian untuk tugas di tugasnya ini berkelompok, ya bisa sama aja dengan kemarin ya, berempat, bertiga, berdua, atau bersatu. Tugasnya itu melakukan pengendalian kualitas dari suatu produk menggunakan salah satu tools berikut. Bisa menggunakan peta kendali atau melakukan desain eksperimen. Berarti kalau peta kendali, kalian melakukan pengendalian pengukuran gitu ya, kualitas suatu produk dengan terhadap spesifikasinya apa gitu ya, dibandingkan itu peta kendalinya. Kalau desain eksperimen berarti nanti akan ada faktor gitu ya, faktor yang mempengaruhi dan mempengaruhi. Berarti karena ini ada faktor interaksi, berarti kan ini desain eksperimen ini harusnya ini sedikitnya dua faktor ya, supaya terlihat ada interaksi gitu ya. Kemudian data pengendalian kualitas produk ini merupakan data primer. Artinya diukur sendiri ya, dilakukan sendiri, bukan data yang diambil dari internet. Produk yang menjadi objek, produk sehari-hari, dengan ketentuan satu sama lain, kelompoknya harus beda-beda. Ya, berarti kan pilih aja produk apa yang ada di masa hari, itu yang dikendalikan, gitu ya. Tidak usah yang ribet. Kemudian tugas dibuat dalam bentuk laporan dan presentasi. Isi laporan, ini ya sama ya praktikum ya. Latar belakang pendahuluannya apa yang dipilih, tujuannya ingin mengendalikan kualitas apa, alat dan bahannya, apa, ya kalau bisa ada gambarnya gitu ya.
Teori singkat berarti nanti misalnya peta kendali apa gitu yang dipakai ya. Pengumpulan pengolahan datanya, analisis pembahasan, kesimpulan, dan lampiran. Berarti berkaitan dengan dokumentasinya apa. Tugas dikumpulkan 3 minggu lagi, 28 November, ke email ya. Nanti berarti 2 tuh ya, PDF dari laporannya dan presentasinya. Presentasi berarti itu nggak usah terlalu banyak tulisan ya, gambar-gambar atau mungkin kalau ada apa kita kendali berarti visualnya seperti apa. Salam berharap Tauzik. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ya udah kalau nggak ada